Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, sekarang udah kelas 12. Bentar lagi udah mau ini ya, udah mau keluar. Udah ada gambaran belum mau kemana? Ada sedikit. Mau kemana? Ke Unpad kayak Empat jurusan? maunya ke apa ya, peternakan gitu. Kemarin udah konsul ke kawan, Peternakan. ada pertanyaan gitu. Empat, oke. Nah, ekonominya masih sama ya sama aku. Nah, di kelas 12 ini materi ekonomi itu lebih ke materi tentang akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Pernah dengar nggak sih kata akuntansi, Beb? Apa? Tahu nggak artinya? Lupa kan? Tapi yang terlintas di kepala kamu apa sih kalau dengar akuntansi? Data-data. Data-data bisa ya. Jadi akuntansi teh adalah pencatatan atau jurnal gitu. Nah, di sekolah ekonominya udah sampai mana? Masuk di akuntansi. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa, akuntansi perusahaan jasa. Ya, baik. Sama ya. Nah, jadi di akuntansi itu ada 3 jenis ya. Ada akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, sama akuntansi manufaktur. Cuman kalau di SMA itu belajarnya sampai perusahaan dagang aja. Jadi yang manufaktur itu nggak diajarkan. Nah, perusahaan jasa itu apa sih? Perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Contohnya apa? Itu pengiriman paket gitu. Pengiriman paket, terus Itu jasa. yang ada di sekitar sini nih. Angkutan umum. Umum. Ini jasa. Apa ini teh? Bimbel. Bimbel. Perbedaan antara akuntansi perusahaan jasa sama akuntansi perusahaan dagang itu apa sih? Kalau dagang. Jadi kalau dagang ada wujudnya, ada barangnya yang kita jual. Kalau misalnya perusahaan jasa mah nggak ada ya, karena kan jasa. Gitu. Kalau jasa itu tidak berwujud sesuai dengan karakteristiknya. Karakteristik dari perusahaan jasa yang pertama itu berbeda-beda. Pasti beda-beda dong usahanya. Terus juga tidak berwujud. Ini poin utamanya adalah tidak berwujud. Terus juga tidak dapat disimpan, karena kalau jasa disimpan kayak gimana ya? Susah. Terus juga tidak dapat dipisahkan. Nah, selanjutnya ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu ada 2 macam. Bukti transaksi eksternal dan bukti transaksi internal. Nah, kalau kita bahas yang pertama dulu, bukti transaksi eksternal. Eksternal itu apa? Dari luar. Jadi kalau bukti transaksi eksternal adalah bukti transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan gitu. Jadi antara perusahaan dan pihak luar atau pihak lainnya. Nah, contoh dari bukti transaksi eksternal yang pertama ada kwitansi. Pernah dengar kwitansi? Apa kwitansi? Di kita pembayaran gitu. Terus kayak gimana? Itu transnya adalah antara besar dengan pihak luar. Ya, kalau kita antara perusahaan ya telah menerima atau membayar sejumlah uang gitu. Kalau cek itu apa? Coba yang mana dulu ini. Cek, pernah dengar cek? Kalau udah kredit gitu, itu cek dulu. Nanti Kredit? Kayak gimana? disuruh membayar. Semuanya. Ceknya apa ya? Cek, pernah dengar cek kan? Cek
bukti transaksi cek. Tahu apa? Ikutan sih. Kayak gimana? Kayak gimana? Gimana sih supaya cek itu bisa menjadi sebuah uang gitu? Alurnya apa? Kwitansi. Iya kan gimana? Ceknya kayak gimana sih? Uang bukan cek deh. Uang atau surat? Cek itu uang atau surat? Surat. Surat kayak gimana? Jadi yang kayak gini tuh bisa saya. Iya, jadi cek itu surat perintah nih membayar kepada bank ya. Terus misalnya nih, aku kan mau ngasih uang ya, misalnya ke seseorang, tapi dalam jumlah yang besar gitu. Nah biasanya orang-orang yang memberikan uang ya dalam jumlah besar itu menggunakan cek. Jadi di cek itu ada nama aku, terus ada nominalnya, misalnya 1 miliar misalnya kayak. Nah terus dikasih ke orang yang akan menerima cek tersebut. Nah sama orang yang menerima dikasihkan ke bank. Nah baru sama bank nanti dicairin gitu. Ngerti? Paham? Paham? Oke. Nah terus selanjutnya ada faktur. Faktur itu apa? Bukti transaksi atas penjualan kredit. Nah kalau faktur mah transaksi atas penjualan kredit ya. Kalau misalnya jual barang atau jasa secara kredit, nanti yang dikeluarin itu faktur. Faktur tes hampir sama kayak kwitansi. Cuman kalau faktur itu penjualan secara kredit. Kreditnya apa? Lanjut. Nganjuk, ngutangan gitu ya. Tidak tunai gitu. Nah terus selanjutnya ada nota debit. Nota debitnya apa? Retur pembelian itu kayak gimana sih? Retur itu apa retur? Balik. Balik yang mengembalikan ya. Mengembalikan pembelian itu kayak gimana sih maksudnya? Kalau barang digit. Hah? Enggak kan? Kayak gimana sih retur pembelian? Kayak di shop-shop. Ini cuma bertiga. Ada dua lagi. Siapa lagi? Ahmad Sama Syifa. Siapa baru? Kelas ini tuh 5 apa 6 orang sih? Di enam kan? 6. Sama Raisa Iya. Jadi apa nota debitnya? itu pembelian. Retur pembeliannya kayak gimana? Kayak di shop-shop itu kurang yang kalau barang digit terus dikembaliin. Nggak bisa. Kayak orang kayak kita mau beli barang, tapi kayak barang itu ada yang rusak gitu atau nggak sesuai, nah dikembaliin. Nah, itu namanya retur pembelian. Nah itu menggunakan nota debit. Nah terus ada nota kredit digunakan untuk retur penjualan. Kalau retur penjualan kayak gimana? Kebalikannya dari retur pembelian ya. Terus ada nota kontan. Nota kontan itu bukti transaksi yang digunakan untuk pembelian secara tunai gitu. Nota kalau tadi faktur mau buat kredit, kalau nota kontan mau untuk pembelian secara tunai gitu. Ada yang ditanyain dulu nggak? Di bukti transaksi eksternal. Ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita ke bukti transaksi internal. Berarti kalau internal adanya di dalam suatu perusahaan. perusahaan gitu. Nah, contohnya ada memo. Pernah dengar nggak kata memo? Apa? Surat perintah. Ya tahu. Jadi memo itu surat perintah ya dari atasan kepada bawahannya atau kepada karyawannya untuk melakukan aktivitas tertentu
bahwa atau tanda ya kalau ada pemasukan uang yang masuk ke dalam perusahaan gitu. Kalau bukti kas keluar berarti bukti yang kasnya keluar dari perusahaan gitu. Gampang ya bukti transaksinya? Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ya ada. Ada yang bingung ini tidak? Bingung gitu ya kan bentuk fisiknya. Maksudnya Iya, nggak ada contohnya ya. Itu apa? Minggu depan aku cari ini deh. Kalau nggak salah gitu. Dan tanya dulu sebelum lanjut, karena nanti kita akan membuat jurnal. Membuat jurnal sedikit. Ya udah. Kalau nggak ada boleh tulis dulu. Ya. Sampai sini.
Udah tulisnya? Sampai 19.10 ya. 19.10. Jam 7 menit. Oh. 19.10.
debit. Kalau hartanya berkurang, kita simpan di akun Kredit. kredit sampai ke bulan. Nah, ini analisis jurnal umumnya ya. Oke, nah debit itu adanya di sisi sebelah kiri. Nah, kalau kredit adanya di sisi sebelah kanan. Oke. Nah, jurnal umum itu apa sih? Pernah dengar nggak? Udah pernah bikin jurnal umum belum? Udah pernah? Susah nggak? Pusing. Pusingnya gimana? Harus masukin satu persatu ya per tanggal. Nah, jadi kalau di akuntansi itu ada yang namanya siklus. Siklus itu apa? Tahu siklus? Apa? Perputaran ya, periode ya. Nah, di dalam siklus akuntansi itu dimulai dari apa? Dari bukti transaksi. Harus ada bukti transaksinya dulu. Terus setelah melihat bukti transaksi, kita membuat apa? Jurnal umum. Nah, jadi jurnal umum itu adalah jurnal pertama setelah bukti transaksi. Terus setelah kita selesai membuat jurnal umum, nanti kita akan membuat yang namanya buku besar. Buku besar itu adalah nanti dari liannya ya, liannya dari si jurnal umum. Nanti jurnal umum kita posting namanya ya, posting ke dalam buku besar. Nah, di dalam buku besar itu nanti di postingnya tuh satu persatu akun, misalnya harta kas doang, terus utang usaha aja gitu. Terus juga kalau misalnya peralatan aja, gaji karyawan aja nanti di postingnya, jadi satu-satu. Terus habis buku besar siklus akuntansi, kita berbuat apa? Neraca ya. Terus habis neraca kita buat jurnal penyesuaian. Habis jurnal penyesuaian ada yang namanya laporan keuangan kayak laba rugi, laporan arus kas dan lain sebagainya gitu. Terus ada jurnal penutup. Walaupun namanya jurnal penutup tapi belum ditutup gitu ya, belum berakhir. Ada yang namanya neraca setelah penutupan. Habis itu ada jurnal kembali. Habis jurnal kembali kita ke awal lagi, bukti transaksi gitu. Jadi siklus akuntansi itu lumayan agak panjang ya. Nah, kita mulai dari jurnal umum dulu. Coba lihat soal yang udah dikasih. Nah, di situ udah dikasih tabel akun-akunnya ya. Kayak kas itu masuknya ke dalam harta. Harta itu ada harta lancar, harta tetap, investasi jangka panjang, sama investasi tidak beruntung. Nah, kas itu masuknya ke dalam harta lancar. Pokoknya di situ udah dikelompokkan ya, nama akun-akunnya, terus kodenya juga udah ada gitu. Nah, coba sekarang kita latihan membuat jurnal umum. Kerjain. Ini foto dulu aja nih yang ini belum nulis. Soalnya mau dihapus. Iya, itu teh yang bawah sama yang atas sama ya soalnya. Berarti yang pertama kalau buat jurnal umum harus apa dulu? Buat tabel dulu. Sok buat tabel dulu. Tabelnya kayak yang di atas. Tabelnya kayak ini. Kan dia kalau coba bikin tabel dulu, jangan dulu diisi. Bikin tabel dulu sok, biar bareng-bareng.
Udah? Ini di sini belum tahu. Di sini kak. Di rumah ini aja. Di sini. Ini nama perusahaan ini ya kak. Iya. Apa? Salon cantik. Ini judulnya belum tahu. Oh. Apa itu di atasnya? Itu tuh masuk ke dalam tabel ya. Ditulis jurnal umum periode itu. Iyalah. Iya kan. Udah? Coba lihat soal tanggal 1 Januari 2022. Ibu Hana menyetorkan uang 75 juta dan ibu 100 juta sebagai modal usaha salon cantik. Nah, berarti analisis di dalam jurnal umumnya kayak gimana? Tanggalnya Nomor 1. tanggalnya tanggal berapa? 1. Satu. 1 Januari 2022. Keterangannya Keterangan. berarti Modal. jangan lupa ya, nanti ya. Menyetorkan uang berarti kalau uang Kas. kas kalau bertambah debit apa kredit? Debit. Kenapa di debit? Karena kas termasuk ke dalam kelompok. Mata. Ya. Berarti kas bertambah di Debit. berapa? 75 juta. 75 juta. Terus apa lagi nih? Dan Modal. gedung maksudnya ke dalam kelompok A kenapa? Ke dalam apapun harta kalau bertambah berarti di Debit. debit. Gedung berapa cina? 100. Kita nah baru di bawahnya modal. Berapa modalnya? Berarti 175. 175 juta. Ada yang masih bingung? Kenapa ini jadi 175 juta? Nah, jadi kalau di dalam akuntansi itu antara di debit sama di kredit itu hasilnya harus sama. Kalau misalnya hasilnya nggak sama, nggak balance, berarti itu ada yang salah di dalam perhitungan. Kayak gitu. Balance aja belum tentu benar, apalagi nggak balance. Paham ini? Coba tanggal 2. Kemudian kelengkapan. Berarti apa aja? Pembelian perlengkapan dan peralatan masing-masing 1 juta dan 10 juta. Berarti kayak gimana? Tanggal 2 Januari 2022. Pembelian Cara tunai. Berarti beli apa itu teh? perlengkapan sama peralatan. Perlengkapan dulu ya. Iya, satu-satu perlengkapan. 1 juta. Debit atau kredit? Debit. 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 Berapa? 1 juta.
juta di di debit. terus karena di sini ada keterangan secara tunai berarti Kas berkurang. kas berkurang di debit atau kredit. Kredit. Nah kalau misalnya nulisnya nanti di kredit, berarti di keterangannya nulisnya harus agak tengah. Berarti totalnya berapa? 11 juta. Ada yang masih bingung nggak? Kalau ada yang masih bingung tanyain aja. Karena aku masih awal-awal. Bingung nggak? Lainnya paham? Rama, ngerti nggak? Paham nggak? Sok sekarang cobain dari tanggal 3 sampai tanggal 25. Terus nanti di akhir di total antara debit dan juga kredit hasilnya beres atau enggak. Kalau nggak beres berarti ada yang salah di dalam perhitungan.
Coba bukan KDA ya. Kalau KDA kan langsung dijualin. Kalau ini kan udah masuk ke dinas. Terus kalau pendapatan bertambah berarti hidupnya SOP. Bertambah. Baby. Pendapatan BB kredit kredit bertambah pendapatan bertambah berarti di kredit. Oh, iya nulisnya itu. Benar-benar. Oh, makanya. Ini yang udah lulus ya. Bilang aku dari tadi nggak lulus gitu. Ini gini kak. Atau Ada kata di dalam kredit ya. berapa? Kalau berapa? Jadi berapa di kredit? Kapal ini di sini. Iya kan ya. Nulis ini. Yang bibit dulu. Jadi kredit di bawah. Jadi baru Kan menang. kasnya berapa? Berapa sih? Kasnya yang ini apa? Enggak, ini dari ini. 2 juta. Berarti Jadi berapa tahun? Kurang lambat. betul. Di kredit kalau kerja terus ya ke sini ya. Oh, Biar begini nanti. Kalau membuang perusahaan kita kredit ya, itu tulisnya kredit aja. Nanti jadi Iya. Maka itu kan sebenarnya berdalam